Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu petani hebat, sering sekali saya temui satu kejadian yang sama di lapangan. Begitu ada tanda hama sedikit saja, langsung panik, langsung semprot, langsung dosis ditambah, langsung campur banyak merek. Padahal justru disinilah awal masalah besar dimulai. Hari ini kita bahas tuntas kesalahan fatal petani saat tanda hama muncul, dan bagaimana solusi praktisnya, langkah demi langkah. Kesalahan pertama, langsung semprot tanpa cek ambang ekonomi. Ini adalah reaksi paling umum. Petani melihat beberapa daun dimakan ulat atau beberapa wereng di batang dan langsung menyimpulkan seluruh sawah dalam bahaya. Padahal tindakan ini seringkali lebih merusak daripada hama itu sendiri. Secara ilmiah, setiap ekosistem sawah memiliki musuh alami laba-laba, kumbang, capung yang tugasnya memang memangsa hama. Ketika kita menyemprot insektisida secara membabi buta, kita tidak hanya membunuh hama, tapi juga membunuh para tentara gratis ini. Akibatnya, hama yang tersisa, yang mungkin hanya sedikit, tidak punya predator lagi. Dalam seminggu, populasinya bisa meledak 10 kali lipat. Inilah yang disebut ledakan hama sekunder, yang jauh lebih sulit dikendalikan. Mari kita lihat contoh kasus Pak Tono. Musim lalu, beliau melihat ada sedikit serangan sundep pada padinya. Tanpa pikir panjang, beliau langsung menyemprot seluruh lahannya dengan insektisida spektrum luas. Hasilnya, sundep memang berkurang. Tapi seminggu kemudian, sawahnya diserang habis-habisan oleh woreng batang coklat. Kenapa? Karena insektisida yang beliau gunakan juga membunuh semua laba-laba dan kumbang predator woreng. Pak Tono harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengendalikan wereng, dan hasil panennya tetap anjlok. Solusinya adalah menerapkan konsep pengendalian hama terpadu PHT. Ini langkah-langkahnya. Pertama, lakukan pengamatan rutin setiap minggu. Buat jalur diagonal di sawah Anda dan berhenti di 20 titik. Di setiap titik, amati satu rumpun padi, hitung jumlah hama yang Anda temukan. Kedua, catat dan hitung rata-ratanya. Misalnya, rata-rata ditemukan 2 ekor wereng per rumpun. Ketiga, konsultasikan dengan PPL atau cari informasi online mengenai ambang ekonomi untuk hama tersebut. Antak woreng, ambang ekonominya bisa jadi 5 ekor per rumpun. Karena hasil pengamatan Anda 2 ekor masih di bawah ambang batas, Anda tidak perlu menyemprot. Sebagai gantinya, Anda bisa melakukan tindakan preventif seperti mengatur pengairan berselang untuk mengurangi kelembaban yang disukai woreng. Kesalahan kedua yang sangat fatal, dosis dilebihkan biar sekalian tuntas. Logikanya sederhana, kalau dosis normal bisa membunuh, dosis ganda pasti lebih ampuh. Ini adalah pemikiran yang sangat keliru dan berbahaya. Insektisida adalah racun yang bekerja secara spesifik. Ketika dosisnya dilebihkan, tanaman padi itu sendiri bisa mengalami keracunan atau fitotoksit. Daunnya bisa menguning, kerdil, atau bahkan gosong. Lebih parah lagi, dosis berlebih akan membunuh mikroorganisme penting di dalam tanah yang membantu menyediakan nutrisi bagi tanaman. Tapi bahaya terbesar adalah resistensi. Sebagian kecil hama secara alami memiliki gen yang lebih kuat. Ketika dosis normal digunakan, mereka mungkin akan mati. Tapi ketika dosis tinggi digunakan berulang kali, hanya hama-hama super inilah yang akan bertahan hidup dan berkembang biak. Keturunan mereka akan mewarisi kekebalan ini. Akhirnya, Anda menciptakan populasi hama super yang tidak bisa lagi dibasmi dengan insektisida yang sama. Contohnya adalah Ibu Siti, seorang petani cabai. Setiap kali ada serangan kutu kebul, beliau selalu menambahkan dosis insektisidanya 2 kali lipat dari anjuran. Awalnya memang efektif, tapi setelah
3 musim tanam, beliau kebingungan karena kutu kebul di lahannya tidak mati, meskipun sudah disemprot dengan berbagai merek insektisida dosis tinggi. Beliau tanpa sadar telah membiarkan hama yang kebal. Solusi praktisnya sangat tegas. Disiplin, pertama baca label kemasan dengan teliti sebelum menggunakan dosis anjuran, misalnya 2 ml per liter air adalah hasil riset panjang. Kedua, gunakan alat takar yang benar. Beli gelas ukur atau sendok takar khusus pertanian. Jangan sekali-kali menggunakan tutup botol sebagai takaran, karena ukurannya tidak standar. Ketiga, jika hama tidak mati, jangan langsung menaikkan dosis. Evaluasi dulu, apakah waktu penyemprotan sudah tepat? Apakah seluruh bagian tanaman sudah tersemprot merata? Apakah mungkin hama sudah resisten? Jika curiga resisten, solusinya bukan menaikkan dosis, tapi mengganti dengan insektisida yang memiliki bahan aktif dari golongan yang berbeda. Kesalahan ketiga, campur banyak insektisida sekaligus atau koktail pestisida. Tujuannya baik, ingin sekali semprot semua hama mati, tapi mencampur bahan kimia tanpa ilmu itu seperti bermain lotre. Ada 3 risiko utama. Pertama, antagonisme. 2 bahan aktif yang berbeda bisa saling menetralkan, sehingga efeknya malah jadi lebih lemah daripada digunakan sendiri-sendiri. Kedua, sinergisme negatif. Campuran tersebut bisa menjadi lebih beracun bagi tanaman, menyebabkan daun terbakar dan pertumbuhan terhambat. Ketiga, pemborosan. Anda mengeluarkan uang untuk 3-4 produk, padahal mungkin hanya 1 yang benar-benar efektif. Solusi praktisnya adalah menjadi apoteker yang cerdas untuk lahan Anda. Pertama, identifikasi dulu hama dominan yang menyerang. Apakah wereng, ulat, atau belalang. Pilih 1 insektisida yang bahan aktifnya memang paling efektif untuk hama tersebut. Kedua, jika terpaksa mencampur misalnya insektisida dengan fungisida, lakukan jar tes atau tes toples. Ambil sedikit air, masukkan kedua produk sesuai takaran, aduk dan lihat reaksinya. Jika larutan berubah warna drastis, timbul endapan atau terasa panas, jangan pernah mencampurkannya di tangki semprot Anda. Ketiga, pahami urutan pencampuran yang benar. Masukkan dulu produk yang berbentuk tepung WP atau WG, aduk hingga larut sempurna, baru masukkan produk yang berbentuk cair SC atau SC. Ini mencegah penggumpalan yang bisa menyumbat nozzle. Kesalahan keempat, salah waktu penyemprotan. Petani seringkali menyemprot ketika ada waktu luang, misalnya di tengah hari saat matahari terik. Ini adalah kesalahan fatal. Pada suhu panas di atas 30 derajat Celcius, bahan aktif insektisida, terutama yang berbentuk pekatan cair ETC, akan menguap dengan cepat, bahkan sebelum sempat menempel di daun. Selain itu, pada siang hari, stomata atau mulut daun cenderung menutup untuk mengurangi penguapan, sehingga penyerapan racun oleh jaringan tanaman menjadi tidak efektif. Menyemprot saat angin kencang juga sama buruknya. Pestisida akan terbawa angin entah kemana, tidak mengenai sasaran, dan bisa mencemari lingkungan sekitar. Solusi praktisnya adalah menyelaraskan diri dengan alam dan perilaku tanaman. Waktu penyemprotan terbaik adalah pagi hari, jam 6 sampai jam 9 pagi, atau sore hari setelah jam 4 sore. Kenapa? Karena pada waktu-waktu tersebut suhu udara lebih sejuk, kelembaban lebih tinggi, dan stomata daun sedang terbuka lebar untuk berfotosintesis. Ini adalah golden hour untuk aplikasi pestisida. Selalu cek kecepatan angin. Jika daun-daun bergoyang kencang, lebih baik tunda penyemprotan. Dan pastikan tidak ada prediksi hujan dalam 4-6 jam ke depan agar pestisida tidak langsung tercuci sia-sia. Kesalahan kelima, hanya fokus menyemprot
tapi tidak memperbaiki akar masalah. Ini seperti mengobati gejala tanpa pernah menyembuhkan penyakitnya. Hama tidak datang begitu saja. Mereka datang karena kondisinya ideal bagi mereka. Penggunaan pupuk nitrogen seperti urea yang berlebihan akan membuat jaringan tanaman menjadi lebih sukulen dan lunak, seperti daging empuk yang sangat disukai oleh hama penghisap, seperti wereng dan kutu-kutuan. Sawah yang terlalu lembab dan kotor oleh gulma juga menjadi tempat persembunyian dan berkembang biak yang sempurna. Solusinya adalah mengubah cara pandang dari pemadam kebakaran menjadi manajer ekosistem. Pertama, terapkan pemupukan berimbang. Kurangi dosis urea dan perbanyak pupuk kalium K yang berfungsi mengeraskan jaringan tanaman sehingga lebih tahan terhadap serangan hama. Kedua, lakukan sanitasi lahan secara rutin, bersihkan gulma di dalam dan di sekitar petakan sawah, karena banyak gulma yang menjadi inang alternatif bagi virus dan hama. Ketiga, perbaiki manajemen air. Lakukan pengeringan berselang untuk memutus siklus hidup hama yang hidup di tanah atau pangkal batang. Keempat, tanam tanaman refugia di pematang sawah, seperti bunga kenikir atau bunga matahari. Bunga-bunga ini akan mengundang musuh alami untuk datang dan tinggal di sawah Anda. Jadi, mari kita rangkum. Petani cerdas tidak panik. Saat melihat hama, ia mengamati, menghitung, dan membandingkan dengan ambang ekonomi. Ia menggunakan pestisida sesuai dosis, tidak mencampur sembarangan, dan memilih waktu aplikasi yang tepat. Dan yang terpenting, ia terus berusaha memperbaiki kesehatan lahannya agar tidak menjadi undangan bagi hama. Bapak Ibu, hama itu bagian dari ekosistem. Yang kita kendalikan adalah populasinya, bukan membasmi total. Kalau video ini bermanfaat, bantu share ke grup tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.